يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا محمد أشرف الأعراب والعجم محمد صادق الأفعال والكلام يا رب محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا رب محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشلم يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل خير جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri, anak, mantu, cucu dan keluarga besar kita, para tetangga, kawan, sahabat, siapa saja, guru-guru kita dan para alim ulama yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang berada di rumah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya dan Allah kembalikan keafiatannya sehingga dapat berkumpul kembali bersama-sama kita untuk sholat berjamaah. Al-Fatihah ala ma nawa bisihah wal afiyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bisaddid bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Hadirin jamaah majlis salat subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada hari ke-8 daripada bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah, bulan ke-11 dalam hitungan tahun Hijriyah. Jadi ini sudah mendekati akhir daripada tahun 1445. Bulan depan sudah masuk bulan Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan terakhir dalam kalender Hijriyah. Sehingga berikutnya kita sudah masuk pada bulan Muharram. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram menjadi bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hitungan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun itu ada 12. Jadi ketetapan satu tahun itu 12 sudah Allah yang tetapkan. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Hari di mana ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi bertepatan dengan Allah ciptakan langit dan bumi, di situ juga Allah sudah tetapkan bahwa dalam satu tahun hitungan bulannya ada 12. Cuma sayangnya masyarakat kita lebih mengenal bahwa satu tahun itu katanya yang menetapkan adalah orang-orang Yahudi, ya, Yunani. Makanya kita tahunya Januari, Februari, Maret. Itu kan nama-nama dewa. Ya, kita lebih mengenal itu. Padahal ada bulan-bulan Hijriyah yang mungkin barangkali kita yang dulu kecil gak pernah dengar, atau anak-anak kita sekarang. Itu pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sekarang. Ya. Nah, ini bahkan ketika terjadinya pergantian tahun, umat Islam, kalau orang tua bilang gak ada iyeng antara akhir daripada bulan Zulhijjah masuk kepada awal Muharram, gak ada yang iyeng orang kita. Gak iyengnya apa? Ya udah kayak gak berasa tahu bahwa sekarang ini malam tahun baru.
Justru yang diramaikan adalah pada saat pergantian tahun dari Desember pada Januari. Termasuk di mana travel itu mempromosikan umroh tahun baru, yang diambil tahun barunya tahun baru Masehi, harganya mahal ya, seminggu mau akhir Desember sama beberapa hari setelah Januari, itu 40 sampai 50 jutaan. Tapi ketika terjadinya pergantian tahun antara Zulhijjah ke Muharram, kita nggak pernah ada yang merayakan. Ada yang pernah, Pak? Di sini RW ngadain bakar ayam, nggak ada ya? Nggak ada. RT kali kumpul sama warganya di jalanan, yuk syukuran, kita baca tahlil, nggak ada. Alhamdulillah masjid jami sekarang sudah memulai kembali tradisi kita menghidupkan malam tahun baru. Ini sebagai introspeksi kita, Pak. Ya, sebagai introspeksi kita bahwa sesungguhnya pergantian tahun ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya jatah ya, masa kehidupan kita di dunia semakin berkurang kita bertambah usia, tambah 1 tahun. Iya betul ya, syariat menyatakan tambah usia, hakikatnya usia kita berkurang. Kalau catatan dari Lauhil Mahfuz, usia kita ini sampai 65 tahun, 65. Sekarang umur kita 60. Kan masih ada 5 tahun hidup. Masuk tahun 1446 Hijriah, berkurang 1 tahun. Berarti 34 tahun. Cuma kita nggak ada yang tahu. Maka kata Nabi di dalam salah satu hadisnya, aksiru zikrul maut. Perbanyak kita ya ingat kematian. Fa innahu yumakhisuz dzunub. Yang begini ini kalau kita selalu ingat kematian, mengurangi dosa-dosa kita. Wa yuzahidu bid dunya. Dan semakin kita akan zuhud terhadap kehidupan dunia. Artinya kalau kita selalu ingat kematian, paling enggak kita akan mengurangi aktivitas bukan saja yang haram, yang makruh. Mohon maaf ya. Jangan ada yang tersinggung. Kan kita masih ada yang senang main tuh, main catur. Ya, main apa lagi tuh? Main kerambol, main apa lagi? Ludo. Sekarang di HP itu ada ya. Bukan nggak boleh, bukan. Mau mainan boleh, silakan. Cuma jangan keasikan, ya, jangan keasikan, Pak. Kayak main catur. Ya dulu juga saya masih umur 30-40 udah main catur seneng. Cuma sekarang kita kurangin deh. Khawatir aja. Kita enak-enak lagi main catur. Ya, posisi kita ketekan nih main catur. Kepikiran, malaikat lewat aja Israel. Mati di depan papan catur, gimana, Pak? Ya, bukan nggak boleh. Bahkan Imam Malik itu mengharamkan permainan yang ada rajanya tuh. Imam Malik mengharamkan. Apa mainan apa yang nggak ada rajanya? Hah? Catur. Ada rajanya. Coba. Gaple. Balak 6. Nah itu balak 6 kan rajanya tuh. Itu kata guru saya dulu begitu. Apalagi Remi, apalagi gambar raja banyak tuh. King, Queen. Coba lihat. Mana yang ada? Oh kerambol, Ustaz. Karambol yang di tengah kan rajanya. Jadi semua permainan kalau menurut madhab Imam Maliki haram. Tapi kalau Imam Syafi'i memakruhkan. Ya, memakruhkan, makruh saja. Kenapa makruh? Dikhawatirkan kita jadi lalai. Bahkan kalau kata guru saya, gaple itu asal katanya dari bahasa Arab, ghafala yang fulu ghaflan. Gaple itu artinya lalai.
Makanya orang kalau sudah kasihkan main gaple udah lupa waktu. Apalagi masih zaman-zaman kita main contreng sini, ya. Ya terus suka diikat sama apa dulu tuh. Pakai botol diisi air. Lu di dunia aja udah diseksa sama teman-temannya. Ya, di dunia. Yang parah lagi anak sama bapak main. Kalau udah banting kartu, ngomongnya apa, Pak? Mampus lu. Anak banting, bapaknya dilihat kartunya kartu gede-gede semua. Ditutup sama anaknya nih. Kan begitu banting kartu, mampus lo. Bapak itu doain mampus. Ya. Nah, makanya jangan. Nah, pada hari ini kita masuk bulan Zulqa'dah. Jadi bulan Zulqa'dah minha arba'atun hurum. Adalah 4 bulan yang Allah muliakan. Ya. 4 bulan itu apa saja? Ada hadis Nabi yang menyatakan dari sahabat Abi Bakrah. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum, salah satu mutawaliyatin. Jadi 4 bulan yang Allah muliakan itu kata Nabi salah satu mutawaliyatin, 3 bulan berturut-turut, yakni Zulqa'dah sekarang, Zulhijjah wal Muharram. Satu lagi terpisah Warajabah, dan satu lagi bulan Rajab, baina Jumadis Tsani wa Sya'ban. Dia ada di antara bulan Jumadis Tsani dan bulan Sya'ban. Maka di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi katakan inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah. Maka mari kita manfaatkan 3 bulan berturut-turut ini. Menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita di bulan-bulan yang Allah muliakan ini hindari perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada hal yang maksiat. Bukan saja maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi maksiat kepada diri kita. Nah, salah satunya adalah sebagaimana Nabi katakan di dalam salah satu hadis, kata Nabi, inna abghadar rajuli ilallahi aladul khasim, rahul Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci kepada seseorang yang saling bermusuhan. Udah segitu doang hadisnya, pendek. Allah membenci kepada seseorang. Ar-rijal ada sebagian memaknakan bukan berarti laki-laki. Ya. Ar-rijal kecuali alif lam hilang. Ada bilang gitu. Atau sebaliknya, jadi kalau orang saling bermusuhan, Allah sudah benci. Nah, makanya kita hindari rasa benci kita terhadap sesama kita. Ya kalau merasa tersinggung dikit, jangan menampakkan kebencian kita kepada orang itu. Kita nggak suka sama dia, jangan menampakkan kebencian kita sama dia. Ya. Ini kita lagi duduk ngobrol nih, lagi kumpul begitu. Tiba-tiba orang yang kita benci datang. Kita yang benci pribadi, yang lain mah nggak ada yang tahu. Tiba-tiba gue duluan nih. Gue ada urusan nih, sorry nih. Main tinggal aja. Ini pasti yang datang belakangan merasa tersinggung, Pak. Jangan udah. Jaga hati kita. Ya. Nah, ini bulan ini termasuk, Pak. Sedikit saja kita berbuat maksiat, siksaan Allah itu begitu besar. Makanya Allah muliakan di bulan Zulqa'dah. Jadi hindarilah hal-hal yang bersifat maksiat, tapi perbanyaklah perbuatan yang menjurus kepada taat kita kepada Allah. Yang zikirnya kurang, tambah sekarang. Yang wiridnya kurang, tambah. Yang biasa baca ratib tiap malam Jumat, kalau bisa tambah subuhnya. Jadi makin banyak kita memperbanyak amalan-amalan ini,
bagian daripada kita aksiru dzikrul maut. Itu adalah bagian dari kita memperbanyak mengingat kematian. Karena setiap kita manusia pasti bakal mati. Kita tinggal nunggu giliran, Pak. Tinggal nunggu giliran. Mati kalau sudah Allah tetapkan, ya. Allah yang katakan, ya. Allah yang katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah sudah tetapkan kematian kita dan Allah tidak pernah menunda-nunda. Allah juga tidak pernah mempercepat kematian kita. Kita sakit, jangan pasrah. Ya Allah, mungkin gua mau mati kali. Qadar Allah, kalau Allah masih tetapkan sehat, baik, hidup lagi. Kita yang sehat, yang sering olahraga, senam, ya. Nih ibu-ibu nih ingetin yang punya istri nih, ya, yang punya istri. Kalau mau ikut senam, dandanannya yang benar, ya, dandanannya yang benar. Jangan pakai apa? Ya Allah, dandan pakai training ketat, pakai jilbab sih. Pakai jilbab, training ketat, pakai kaos ketat. Naudzubillah, ya. Ada orang laki ngeliatin, kan makin dosa. Ya, senam juga bukan senam, gak kayak dulu senam ya Pak. Orang dulu kalau senam kita goyang tangan satu gini. Kalau sekarang pakai musik-musik dangdut, coba, ya. Akhirnya banyak nenek-nenek apa kayak kakek yang pernah nonton tuh. Saya suka sering lihat tuh di taman mana tuh. Amir Hamzah. Tengah-tengah jalan ada anak-anak kecil. Lihat dandan kayak begitu. Naudzubillah, Pak. Ya, kita ingetin. Coba sekali-sekali dong ibu-ibu kalau senam pakai gomis yang rapi gitu. Ya, pakai apa jilbab syar'i gitu. Bisa nggak begitu, Pak? Bisa, Pak. Cuman kita nggak pernah mau melakukan dan nggak pernah mau mencoba. Alasannya ribet soal. Masa senam pakai gomis gitu. Kalau mau juga dengan cara seperti itu, jangan di tempat terbuka. Cari ruangan tertutup yang khusus isinya perempuan semua. Ini perempuan masing-masing, jangan pada bawa laki juga, jangan. Ada pada bawa laki, ya. Ada laki nonton. Dari sekian banyak yang senam, yang joget, ada yang cakepan dari bininya, ketarik. Jadi timbul lagi fitnah, timbul zina. Zina itu tidak harus berhubungan badan langsung. Kita kadang-kadang pengertian luar di zina, enggak. Memandang lawan jenis kita yang bukan mahram kita pandangin aja. Itu termasuk zina, Pak. Zina mata kita. Ya, itu termasuk zina. Makanya perbanyak kita sholat sunnah. Sudah melihat sesuatu, pulang wudu. Karena kalau zina kecil seperti itu dengan wudu hilang. Kita doa, minta ampun kepada Allah. Jangan diulangin lagi. Besok bini minta antarin, enggak deh. Mama kalau mau pergi deh. Atau bapak antar sampai depan aja. Apa nggak bisa ikut dalam? Gitu. Ini kadang-kadang bini mau jawab mau kemana Mah? Mau senam, bapak anterin lagi ya. Gitu. Bapak anterin lagi ya. Gitu. Bini belum ngomong, minta dianterin. Udah pengen bapak anterin lagi ya. Ya ini kita jangan Pak ya. Kita jagalah. Ya. Semua nanti kuncinya ada di hati. Allah Subhanahu Wa Taala paling benci kepada orang yang saling bermusuhan. Ya, nah maka hindarilah permusuhan kita kepada orang-orang. Sudah saling memaafkan. Caranya bagaimana? Memaafkan kesalahan orang sebelum orang itu minta maaf kepada kita. Tapi kalau dia datang kemudian dia minta maaf lagi kepada kita, ya kita harus terima maafnya. Ya, jangan merasa diri kita paling benar juga, jangan. Ya, kita juga al-insan mahalul khata'u wan nisyan. Kita tetap masih punya banyak salah, Pak. Maka dengan seringnya kita mengingat kematian, maka sesungguhnya ini mengurangi dosa-dosa kita. Kalau sudah Allah kurangi dosa kita dengan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi yang sifatnya makruh, makan yang syubhat juga hindari. Makan makanan sekarang makan waralaba begitu udah dihindari deh Pak. Ya, udah lebih enak kita nikmat makan di rumah aja udah.
bini yang belanja, duit kita yang kasih, kelihatan halalnya Pak. Ya, kelihatan halalnya. Gimana itu caranya? Ya, dulu di dalam kitab apa namanya? Dalam kitab tasawuf itu ada seorang imam kalau lagi diundang makan, dia dari rumah bawa makanan sendiri. Ini diundang makan nih. Ya, kalau kayak kita diundang resepsi deh. Ya, diundang resepsi. Kalau nggak salah namanya Imam Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom. Itu Asom itu Al-Asom artinya budak. Tapi sebenarnya dia nggak budak Pak. Ya, nggak budak kan. Kalau orang kita ini suka kasih julukan. Ya, kenapa Hatim Al-Asom dijuluki Hatim si budak? Karena dia punya warung, dia dagang. Nih dalam kitab dijelaskan begitu. Dia dagang, tiba-tiba ada perempuan cantik. Perempuan cantik datang ke warungnya, ke tokonya, belanja. Ya, perempuan cakep, belanja. Rapi, pakai jilbab. Pokoknya rapi deh, syar'i. Tiba-tiba nih perempuan nggak nahan, kentut. Malu kan nih perempuan nih. Ya Allah, gua kentut ketelepasan, gimana ya caranya? Hatim dengar. Cuma untuk menghindari rasa malu nih perempuan, dia pura-pura budak. Si perempuan nanya, ya Syekh, ini berapa? Yang mana? Yang ini apaan? Ini Syekh, apaan tuh? Gitu. Pura-pura budak. Padahal mendengar dia tahu yang mau dibeli mana, harga berapa. Dalam hati dia perempuan, alhamdulillah, untung dia budak gitu bilang. Udah mah kagak budak dia. Untung dia budak, jadi dia nggak dengar gua kentut gitu. Nah sejak itulah Hatim dijuluki Hatim Al-Asom, Hatim si budak. Nah Hatim kalau diundang ke dalam resepsi makan, siapapun yang undang, dia selalu bawa makanan dari rumah. Ketika orang pada makan, kayak kita ngantri nih prasman, Hatim nggak ngambil. Dia buka bekalnya, dia makan. Yang punya rumah nyamperin, ya Syekh, kok antum nggak makan itu? Apa jawabnya? Antum lebih tahu kehalalan makanan yang antum siapin. Udah gitu doang. Dia lebih tahu halalnya. Kan saya nggak tahu halal apa enggak. Buat Hatim itu barang syubhat, takutnya duit yang undang ini hasil dari korupsi kali. Dia nggak tahu juga. Nah, kalau kita kan terbalik ya, kita tahu nih orang kaya nih, kayaknya juga kayak lewat korupsi, menteri apa gitu, diundang, kita girang banget. Alhamdulillah gue diundang, pulang dikasih kain buat dapat amplop gitu kan, makannya enak gitu. Dari duit begituan tuh Pak. Tapi kalau Hatim Al-Asom nggak begitu. Ya memang kita belum sampai kelas kita, tapi paling tidak kita belajar lah, ya belajar dari para ulama-ulama terdahulu. Nah oleh karenanya, yuk di bulan ini kita tetap jaga istiqomah, termasuk rajin-rajinlah kita ke majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asyah. Ya Rasulullah,
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله